Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا جماعة الصبح رحمكم الله. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat kepada kita, yang sudah memberikan taufik kepada kita, yang membuat kita mampu untuk melaksanakan seluruh ibadah-ibadah kita yang memang menjadi kewajiban kita, menjadi kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki kita, yang menciptakan kita dan mengatur kehidupan kita, sehingga Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Yang butuh untuk beribadah adalah panjenengan, saya. Karena apa? Karena dengan beribadah kepada Allah kita mengharapkan ridho Allah, sehingga Allah akan memasukkan kita ke surganya. Akan tetapi jika kita tidak mau beribadah, tidak masalah bagi Allah Tabarak wa Ta'ala, karena itu semuanya tidak akan mengurangi kebesaran Allah, tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Tabarak wa Ta'ala. Sehingga marilah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, karena memang ketika kita hidup di dunia kita senantiasa diuji oleh Allah. Masing-masing kita diperhatikan oleh Allah, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang sudah menciptakan yang mati dan yang hidup, agar supaya menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Baik di sini berarti adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ketika sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, lanjut kepada barangkali tingkat kekhusyuannya, lanjut kepada tata caranya, lanjut kepada keistiqomahannya, ataupun secara kuantitasnya atau lamanya dia beribadah. Itu semuanya dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sedang menjalankan ibadah, usahakan kita beribadah dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dari mulai gerakan, bacaan, dan seterusnya. Otomatis itu kalau gerakan
Kalau gerakan insya Allah kita bisa mempelajarinya dan sudah kami jelaskan dahulu ya. Barangkali ada yang belum memahami, silakan untuk dipelajari kembali bagaimana gerakan-gerakan yang benar sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah gerakan-gerakannya benar, bacaan-bacaannya juga harap senantiasa diperhatikan agar supaya lebih khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita, baik dzikir maupun yang lainnya, agar supaya lebih meresap ke dalam hati kita. Ketika kita membaca Al-Fatihah, membaca suratan, ataupun zikir-zikir yang lain, usahakan kita mengetahui, memahami makna-maknanya, agar supaya kita bisa khusyuk dalam beribadah. Setelah tahu seperti itu, sudah semakin tingkatkan secara kuantitasnya, jumlahnya. Jangan hanya cukup puas dengan yang fardu-fardu saja. Usahakan ditambahi dengan yang sunnah, baik yang rawatib ataupun sholat malam ataupun sholat-sholat yang lainnya. Itulah agar supaya kita menjadi yang terbaik seperti di dunia ini ya. Kita berlomba-lomba, diminta oleh Allah berpacu, berlomba-lomba, tetapi berlomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita benar-benar berlomba di hadapan Allah. Siapa di dalam kita yang paling baik amalnya. Setiap hari kita dilihat, dicatat oleh Allah melalui para malaikat Allah. Nanti di yaumil qiyamah kita akan diperlihatkan catatan amalan kebaikan kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang bisa menghisab diri kita sendiri. Seperti apa kita nantinya di yaumil akhir, di yaumil qiyamah. Nasib kita seperti apa? Itu sudah bisa kita hisab melalui kegiatan kita atau ibadah kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, itu mukadimah dari kami. Kami akan lanjutkan tentang rukun iman, yaitu iman kepada Allah. Kita sudah sampai kepada masalah mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyahnya, yang meliputi 3 perkara, yaitu penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Kita tidak boleh menganggap atau meyakini bahwasanya ada zat lain yang bisa menciptakan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh kita punya anggapan bahwasanya ada zat yang mampu menciptakan sesuatu. Manusia yang namanya pesawat terbang itu menciptakan apa, Sanes? Bahan-bahannya memang manusia bisa buat, buatan nggih? Sebenarnya itu tidak menciptakan, hanya mengubah bentuk ya, bentuk dari yang sudah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita harus paham itu. Kita tidak boleh menganggap bahwa ada zat lain yang atau zat yang berserikat dengan Allah di dalam hal penciptaan ini. Kita harus mengesahkan bahwasanya, harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu yang kedua adalah kepemilikan, bahwasanya tidak ada makhluk ataupun zat selain Allah yang memiliki segala sesuatu fid dunya wal akhirah. Di dunia, di langit yang 7, di bumi, semuanya itu adalah milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua yang ada di muka bumi, di langit yang 7, itu semuanya adalah milik Allah. Tidak boleh kita menganggap bahwasanya misalnya
tempat tertentu dikuasai oleh selain Allah. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Karena semuanya milik Allah. Gunung-gunung, lautan, tempat manapun juga itu semuanya adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu masalah pengaturan alam semesta, pengaturan makhluk hidup, pengaturan bagaimana orang berkehidupan, bagaimana orang beribadah. Itu semuanya adalah haknya Allah semata. Tidak boleh kita menganggap bahwa ada makhluk atau zat lain yang bisa mengatur alam semesta. Tidak boleh. Tidak boleh kita menganggap atau meyakini bahwa ada seseorang yang bisa menurunkan hujan misalnya. Yang kita kenal kalau di kita namanya apa ya? Pawang hujan gitu. Itu jeret tayang ngeduna udan. Jajal nggak lagi musim kemarau melatak tayang nama mboten. Itu. Kita jangan mau dibodohi, ya, dibodohi. Yang menurunkan hujan hanyalah kekuasaan Allah. Hanyalah Allah yang bisa menentukan kapan mau hujan, kapan mau terang, di mana mau hujan, di mana mau terang. Panjenengan sering memperhatikan gitu. Ada sing udan, ada sing terang, jejeran. Subhanallah. Itulah Allah yang mempunyai kekuasaan. Agar lebih jelas kita simak sebentar tadi. Imam membacakan surat Al-Baqarah 177. Itu juga terkait dengan masalah rububiyah dan uluhiyah. Bahwasanya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah sebuah kebaikan kamu menghadap ke timur dan ke barat. Bukanlah sebuah kebaikan kamu dengkluk, rukuk dan sujud. Gampangane cara wong Cikadune, tanpa didasari dengan keimanan maksudnya. Makanya diteruskan oleh Allah, ya. Apa terusannya? Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin, dan seterusnya. Bukanlah sebuah kebaikan kalau kita sholat tanpa didasari dengan keimanan. Bukanlah sebuah kebaikan kita puasa tanpa didasari dengan keimanan. Bukanlah sebuah kebaikan ya kalau kita mau menginfakkan harta kita bukan berdasarkan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu semuanya akan menjadi sia-sia. Karena kemarin kita sudah bahas bahwasanya agama ini sebenarnya ibarat pohon. Keimanan itu menjadi akar. Kalau akarnya bagus, berarti rantingnya bagus. Kalau rukun imannya bagus, berarti rukun Islamnya nanti akan bagus, akan menghasilkan buah yang berlimpah. Akan tetapi ketika keimanannya rendah, keimanannya bahkan tidak ada, maka yang terjadi ibadah-ibadahnya adalah tidak sesuai. Banyak kesalahan di dalam beribadahnya. Beribadah tanpa memegang aturan yang benar. Beribadah semaunya sendiri atau beribadah mengarang-arang sendiri. Ini karena apa? Karena keimanan yang kurang. Makanya sangat penting untuk kita senantiasa mentadaburi Al-Quran. Melihat ayat-ayat Allah, bagaimana Allah mengulang-ulang ayat. Agar supaya apa? Agar supaya keimanan kita semakin mantap. Agar supaya apa? Allah menghiasi hati kita dengan keimanan kepada Allah. Itu pentingnya kita mentadaburi Al-Quran. Secara panjang lebar Allah menjelaskan mengenai kemampuan Allah dalam hal penciptaan, dalam hal pemeliharaan ataupun pengaturan alam semesta, termasuk pengaturan pada diri kita.
termasuk pengaturan yang terjadi dalam tubuh kita. Dalam surat Al-Waqiah ayat 58 sampai 74, panjang ayatnya. Saya akan bahas ringkas saja. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitum ma tumnun? A'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun?" Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kamu pancarkan, air mani yang kalian pancarkan? Sesuatu yang sepele. Apakah kalian yang menciptakan air mani tersebut, kata Allah? Apakah kalian punya kuasa untuk mengeluarkan air mani tersebut? Allah memberikan pertanyaan agar kita berpikir. Lalu Allah melanjutkan, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin." Kami tentukan di antara mereka yang mati, dan kami tidak bisa dikalahkan. Kalau kita mau berpikir bagaimana kesempurnanya Allah, dari air hina, air yang memancar yang kita juga tidak tahu, Allah menciptakan darinya rupa-rupa seperti kita. Dan di antara ciptaan Allah itu, subhanallah, Allah sebaik-baik pencipta, sebaik-baik pembentuk rupa. Tidak ada yang sama persis dan semuanya bagus-bagus. Dari setetes air yang hina, ya, kenapa disebut air hina? Karena memang ya kita kadang memegangnya saja jijik. Akan tetapi Allah bisa menciptakan dari yang sehina itu menjadi manusia-manusia yang seperti sekarang, hebat-hebat. Bagaimana Allah memasukkan mani ke dalam rahim ibu, lalu diolah sedemikian rupa oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dipelihara oleh Allah sedemikian rupa sampai waktunya dia keluar menjadi sosok makhluk hidup yang sempurna. Itulah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, "Ala an nubaddila amsalakum wa nunsiakum fima la ta'lamun." Allah tidak mungkin dikalahkan untuk mengganti manusia-manusia seperti kalian. Kalau kalian tidak mau taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah saja bagi Allah untuk membumi hanguskan kita. Mudah saja. Dan akan diganti dengan kaum-kaum yang lain. Dan menciptakan kalian fima la ta'lamun. Menjadi sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya di hari kiamat nanti. Lalu Allah melanjutkan, "Walaqad ngalimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun." Dan sungguh kamu mengetahui penciptaan yang awal, mulai dari ibu mengandung sampai melahirkan. Itu Allah yang menciptakan. Kenapa kalian tidak mau berpikir bahwasanya Allah yang sudah menciptakan pada kali yang pertama mampu untuk menciptakan kembali nanti ketika tulang-tulang kita sudah hancur lebur di alam kubur. Lalu Allah melanjutkan, "Afara'aitum ma takhrusun?" Apa kalian tidak perhatikan apa-apa yang kamu tanam? Ketika kita menanam segala macam tumbuhan, baik padi dan sebagainya yang mendatangkan rezeki kepada kita, apakah kalian perhatikan? Lalu Allah menanyakan kepada kita, "Antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Apakah kami yang menumbuhkan, Allah yang menumbuhkan, atau kalian yang menumbuhkan? Allah ditanya. Boxing nandur nyong tadi. Itu.
Kita hanya bisa ngecepna, gini betul. Yang menumbuhkan siapa? Allah tabarak wa ta'ala. Yang membuat berbuah siapa? Allah tabarak wa ta'ala. Makanya Allah melanjutkan, law nasya'a la ja'alnahu khutaman fadaltum tafakkahun. Kalau kami menghendaki, niscaya tanaman-tanaman tersebut menjadi kuning, lalu lemas, lalu layu, lalu mati. Sehingga kalian tafakkahun, artinya apa ya? Ngajung. Ketika Allah bertanya sepertinya agar supaya kita berpikir bahwasanya seluruh rezeki yang diberikan oleh Allah itu bukan atas hasil daripada kita, tapi karena kemurahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun yang kita kerjakan di dunia, semuanya itu adalah berkat daripada Allah, memudahkan kita. Orang bisa menanam padi, orang bisa membuat batu bata, orang bisa membuat gendeng. Itu semuanya dimudahkan oleh Allah. Panjenengan mungkin menganggap bahwasanya gawe bata, obong bata tidak ada hubungannya dengan Allah. Salah. Ada semuanya. Kalau Allah menghendaki balo kabeh. Gini betul? Itu makanya kita harus senantiasa menempatkan Allah dimanapun kita berada. Sehingga ketika kita sudah sadar hal tersebut, mangsane kudu infak, kudu sedekah, kudu zakat aja. Itu kelanjutannya seperti itu. Wong dudu kowe sing gampangane nandur pari, kur nandur tok. Mboknya modal tadi. Kalau orang ngejel begitu terus ge. Mbok modalnya akeh. Ya kalau Allah berkehendak tadi, law nasya la ja'alnahu khutaman. Kalau kami berkehendak menghendaki, lebih rugi lagi modalnya akeh, kenang wereng tambah. Itu. Kita harus sadar bahwasanya Allah yang membuat kita bisa panen, yang Allah yang membuat kita bisa gajian bagi yang pegawai, Allah yang membuat kita bisa menjual bata, menjual gendeng bagi yang berusaha seperti itu. Itu semuanya. Makanya ketika sampai kepada hasilnya, ingat bahwa sebagian harus dinafkahkan di jalan Allah. Itu maknanya. Lanjutkan. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Sekarang perhatikan air yang kalian minum. Perhatikan kata Allah. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air tersebut dari langit ataukah Allah yang menurunkan? Law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalau kami menghendaki, sungguh akan kami jadikan air-air tersebut rasanya asin. Kalau Allah menghendaki. Panjenengan kadang-kadang berpikir ya, air hujan itu untung tibane kok cilik-cilik. Jajal ngerti tibane blondo-blondo. Apalagi rasanya asin. Ini Allah menantang kita untuk senantiasa berpikir tentang Allah tabarak wa ta'ala. Makanya di akhirnya falawla tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur dengan rahmat Allah yang sedemikian besar? Sedikit saja Allah mengurangi jatah air kita wis kelimpungan, nggih. Engko dalaman ning terang bae. Itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita memahami hal tersebut?
Semestinya kita sebagai insan harus senantiasa menjaga sumber-sumber daya yang ada agar semuanya tetap dalam keadaan bisa kita nikmati. Syaratnya harus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur dalam arti kata kita mengucapkan, meyakini dan dalam amal perbuatan kita. Ketika kita tahu bahwasanya Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan air dari langit, makanya kita berusaha untuk sedemikian rupa menjaga hal tersebut agar supaya air ini, ya, air yang ada yang kita nikmati benar-benar tidak seperti digambarkan oleh Allah, dijadikan Allah menjadi asin. Ya kalau panjenengan semua orang gampangannya sekarang ini sudah luar biasa pencemaran, yang namanya pencemaran luar biasa. Tidak usah jauh-jauh di kita saja. Dahulu zaman saya kecil kali ke mandan Mambu Wangi. Mandan, siki mambuan apa? Air sungai itu zaman saya kecil, subhanallah, saya berani di samping itu ngeduk diminum. Sekarang luar biasa. Ini kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengabaikan nikmat-nikmat Allah. Angger lagi banyune akeh sembarangan. Ya, padahal Rasulullah berpesan kepada kita, ya, jangan mengubah-ubah banyu, termasuk untuk wudu, untuk apa, secukupnya. Karena kita tidak tahu besok esih ana apa ora. Lalu Allah melanjutkan, afara'aitumun naral lati turun. Apa kamu tidak perhatikan api yang kalian nyalakan untuk memasak, untuk segala macam? A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apakah kalian yang menumbuhkan kayu-kayu bakarnya, ataukah Allah yang menumbuhkan? Zaman dahulu kayu bakar, kalau sekarang mungkin dengan gas. Kalau kita ganti dengan gas, berarti apakah kalian yang menciptakan gas atau siapa? Kok bagaimana bisa, ya, dari gas yang ada di bumi lalu memancar, lalu bisa kita tangkap, ya, lalu dijadikan untuk memasak. Itu semuanya Allah yang menjadikan. Bagaimana Allah menciptakan bumi ini yang kalau dibandingkan dengan alam semesta luar biasa kecil, akan tetapi mencukupi untuk seluruh umat manusia. Coba panjenengan sedikit membayangkan, ya, yang namanya minyak bumi, bensin dan sebagainya. Hari ini kira-kira sedina itu berapa liter habisnya manusia? Jawabannya akeh. Itu. Apakah itu akan abadan selama-lamanya? Lah, tidak. Suatu saat minyak bumi itu akan habis, gas alam akan habis. Dari sini saja kita punya logika bahwasanya suatu saat nanti bumi ini akan meledak, ya, karena sudah jeroannya mungkin apa, kopong itu. Makanya ini maha benar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti di yaumil qiyamah bumi ini akan diganti. Dalam surat Al-Zalzalah disebutkan oleh Allah secara urut, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan
apa-apa yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, ada apa? Bumi yang tadinya ada gunung, bumi yang tadinya ada laut, ada jurang, besok di yaumul qiyamah semuanya diganti oleh Allah dengan yang rata. Tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya seperti lapangan bola. Lapangan bola bisa ngobrol bal-balan, wong sedunia. Wong sedunia itu bukan sekarang. Kalau sekarang penduduk bumi ini kira-kira 7 miliar. Ya. Itu besok di yaumul qiyamah itu dari manusia pertama Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir nanti di yaumul qiyamah, medeng. Semuanya berkumpul di padang mahsyar. Makanya Allah melanjutkan, ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha yauma idzi yasurun nasu astatal liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia di terbelakang, ya. Manusia itu tersadar bahwasanya dia sudah berada di sebuah tempat yang tidak akan bisa mengelak lagi. Dia melihat ketika diberikan lembaran kitabnya, dia sudah bisa membaca, sudah bisa menghisap dirinya sendiri. Seperti apa nasib saya? Makanya di akhir ayat Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Panjenengan kita semuanya dipanggil satu persatu. Ada yang dipanggil dari sebelah kanan, ya, diberi kitab dari sebelah kanan, itu beruntung. Tapi yang diberi kitab dari sebelah kiri rugi, celaka. Bahkan ada yang diberi kitab dari sebelah belakangnya. Ini semuanya adalah kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menciptakan segala sesuatu, baik yang sudah ada maupun yang besok akan terjadi. Dan semuanya ini bagi Allah mudah. Ketika kita fahami seperti itu, semestinya dengan keimanan yang semakin bertambah, semestinya kita barengi dengan amal-amal yang semakin bertambah. Kita jaga salat, kita jaga. Jangan hanya di bulan Ramadan kita rajin. Kita usahakan di bulan-bulan yang lain juga sama dengan di bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu, barangkali napa? Barangkali matine nang bulan Sya'ban atau bulan Rajab atau bulan Syawal, pas lagi orang rajin maring masjid. Alhamdulillah, eman. Itu. Kita tingkatkan seluruh amal kita, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah. Ketika masih punya banyak harta, silakan untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah dalam segala macam cara. Ketika sudah mati, ya, ketika sudah mati, kita akan sangat menyesal. Panjenengan yang hartanya banyak, yang hartanya banyak, ini hisabnya juga lama. Itu, ya. Jadi monggo, ketika sudah kebutuhan primer maupun sekunder, kebutuhan pokok maupun yang lain-lain sudah tercukupi, silakan. Ya. Kalau sudah tercukupi semuanya, perhatikan kebutuhan akhirat, sanggup untuk ke akhirat. Karena yang harta sejati kita, yang kita miliki adalah apa yang kita nafkahkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Tabarak wa Ta'ala itu adalah menguasai seluruh sendi kehidupan kita. Bahkan apa yang kita makan saja, apa yang kita minum tidak akan menjadi kesehatan atau tidak akan menambah energi kita kalau Allah tidak berkehendak. Ya, panjenengan mungkin sudah sering memperhatikan angger lagi meriang ya di jejel-jejel nabe muntah. Ini yang harus kita senantiasa jadikan alat untuk tafakur, untuk berfikir, untuk tadaburi ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita punya motivasi untuk giat di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Mbok. 1 atau 2. Tidak ada? Syukur berarti pintar-pintar kabeh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.